Kekacauan terjadi di tempat parkir Walmart ketika petugas mencoba menangkap tersangka pencurian di toko. Hei, cepat! Berhenti! Tapi tersangka ini punya rencana lain. Jatuhkan pisaunya sekarang juga! Jatuhkan! Jatuhkan pisaunya sekarang juga! Jatuhkan, jatuhkan. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Jaksa penuntut mengatakan bahwa itu bukan pisau di tangannya, itu adalah obeng. Jadi, alih-alih menghadapi tuduhan pelanggaran ringan karena diduga mencuri di toko, dia justru terancam puluhan tahun di penjara karena menggunakan obeng itu sebagai senjata. Ini adalah tanggal 5 Oktober 2025. Kita berada di Mount Clemens, Michigan, sebuah kota yang berjarak kurang dari 30 menit di utara Detroit. Pagi itu, petugas dari Departemen Kepolisian Sterling Heights dipanggil ke sebuah Walmart Supercenter di Van Dyke Avenue. Menurut polisi, seorang pembeli meninggalkan toko tanpa membayar barang-barangnya. Namun ternyata, terduga pencuri itu tidak pergi terlalu jauh. Ada apa teman-teman? Kalian baik-baik saja? Berhenti, berhenti. Ambil itu dariku. Semua kalian tiarap sekarang juga! Data 930 melaporkan satu orang melawan. Jatuhkan pisaunya. Jatuhkan pisaunya! Saya butuh unit sekarang juga. Kamu bawa pisau. Jaksa Macomb County mengidentifikasi terduga pencuri itu sebagai Joshua Mills, 32 tahun. Tapi jika kita memutar ulang dan mendengarkan rekaman kamera tubuh petugas lainnya, kita bisa mendengar sesuatu yang mengerikan. Apa yang diduga telah direncanakan Joshua tentang bagaimana semua ini akan berakhir. Cepat! Berhenti! Tolong! Caesar! Hei! Gua bakal nembak lo! Jatuhin senjatanya, bajingan. Lemparin. Lemparin! Aku sudah beli pemenangmu. Lemparin aja barang sialan itu. Lemparin. Brody, Kamu bakal ditembak. dia baru saja bilang, polisi gue. Satu pria kulit hitam, satu gadis kulit hitam, pakai bikini hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Benar bro, nggak ada gunanya bro. Nggak ada gunanya. Hei, tarik napas dalam-dalam. Itu cuma surat tilang. Ini nggak berhasil. Itu cuma surat tilang. Itu cuma surat tilang, bro. Itu surat tilang. Dan kamu habis ini bisa pergi. Itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Aku janji. Ini bukan kiamat. Aku janji, bro. Ini bukan masalah besar. Tidak. Tidak. Tapi pada akhirnya ini bukan apa-apa. Aku tahu. Pada titik ini, senjata sudah diarahkan ke Joshua dan petugas tambahan sedang dalam perjalanan. Situasinya bisa berubah ke arah mana saja, tapi para petugas melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya tetap tenang. Itu tidak sepadan. Hei, tenang dulu, bro. Itu tidak sepadan. Itu cuma tilang. Cuma tilang, bro. Habis itu kamu boleh pergi. Orang satunya punya bom. Dia lari ke utara dari posisi kita. Saya dan David bersama pria yang memegang pisau. Saya janji. Ini bukan akhir dunia. Kami janji, bro. Ini bukan masalah besar. Aku tidak. Aku tahu. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dengar, bro. Itu bisa saja cuma jadi surat tilang. Itu masih bisa cuma jadi surat tilang. Semua omong kosong itu tidak sepadan. Kita di baris 3. Kita sudah mulai berdialog. Dia memegang obeng di tangannya. Ngomongin sejauh itu, bro, aku sudah muak sama dia. Dia sudah mati. Satu-satunya hal yang paling berarti, tujuan utama bekerja. Dia lari ke arah utara, pria kulit hitam, sepatu biru. Semuanya bakal kering, bro. Siapa namamu? Apa nama? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu, bro? Hei, namaku Garrett. Jangan lakukan itu, bro. Ayo, suruh semua orang tutup pintu-pintu itu.
Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Jake, waspadai tembak silang. Bicara dengan kami, bro. Bicara dengan kami. Gue gak peduli sama hidup. Bicara dengan kami, bro. Lo bakal keluar dari penjara dalam beberapa. Hari lagi. Gua gigit telinga istri gua sampai putus semalam. Karena dia mau nitu gua. Gua pengen beliin dia Douglas. Mereka mau bunuh bayinya. Santai aja, bro. Nggak sepadan kok. Gua udah mikirin semuanya. Gua udah mikirin semalaman. Nggak sepadan kok. Jangan ambil keputusan, bro. Lu baik-baik aja. Hah? Jangan biarin emosi sesaat bikin keputusan sesaat, bro. Lo baik-baik aja, bro. Itu udah selesai. Udah 15 tahun sejak kita lakuin itu. Bro, ayo ngobrol. Ayo ngobrol. Kita ngobrol saja. Sebenarnya aku tidak benar-benar... Enggak, aku melakukannya. Laser lagi. Ya. Bener, jatuhkan itu, bro. Jatuhkan itu. Lebih banyak petugas telah tiba di lokasi. Sekarang mereka mengepung Yosua dari segala arah. Lalu situasinya mencapai titik tanpa balik. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah Sudah memikirkan semuanya. semalaman. Hah? Jangan buat keputusan. Sudah terjadi. Sudah 15 tahun sejak kita melakukan itu. Tunggu dulu, bro. Tentu saja. Kita ke... Dari Akaba. Dia sudah pernah mencoba memukulku sekali dengan obeng. Sebenarnya aku tidak benar-benar melakukannya. Iya, aku melakukannya. Aku sempat mengenai dia sekali. Jatuhkan saja, bro. Letakkan. Jatuhkan saja. Dia lari ke arah barat. Sekarang, kamu mungkin sudah tahu prosedurnya. Kita harus melewati sedikit bagian. Kenapa? Tentu saja karena pedoman YouTube. Jadi, biar aku jelaskan. Saat Yosua lari lagi, dia masih memedang obeng itu di tangannya. Petugas menyetrumnya dengan taser. Tapi bahkan setelah itu, Yosua masih tetap menggenggam obeng tersebut. Segera jatuhkan pisaunya sekarang. Jatuhkan. Jatuhkan pisaunya. Jatuhkan. Jatuhkan. Jatuhkan pisaunya. Lepaskan saja. Lepaskan. Lepaskan. Apa kamu merasa itu menyakitkan? Lepaskan. Coba saja, coba saja. Tidak. Saya sudah menjalani 15 tahun. Oh iya, dorong wajahku. Lepaskan. Lepaskan sekarang. Oh, baiklah. Apa kamu mengambil punyaku? Rasa sakitku, Lepaskan saja sekarang. aku rasa aku bisa. Itu semakin ketat saat kamu mengambilnya. Aku dapat mikrofon. Lepaskan saja. Sakiti aku. Oh ya, Lantis. Lepaskan saja. Lepaskan saja, bro. Kamu sudah selesai. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Aku lagi pakai banyak narkoba. Aku tidak peduli. Lepaskan saja. Aku akan kena serangan jantung. Taka, jangan biarkan begitu saja. Taka. Lepaskan saja. Lepaskan saja, bro. Lepaskan saja, bro. Ini tidak sepadan. Lepaskan saja. Lepaskan saja, bro. Lepaskan saja, bro. Biarkan saja. Biarkan saja, bro. Putar. Dave, putar. Satu orang nyalakan lampunya. Biarkan saja. Apa harus? Sikunya. Baiklah. Masuk lagi. Bro, biarin aja. Nggak sepadan, bro. Dia maju lagi. Hah, lihat itu. Bawa ke sini. Jatuhkan. Jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Buat dirimu nyaman. Lepaskan sekarang. Lenan. Dia bisa mendengar lengan mereka. Aku rasa dia seharusnya tidak ingin menembakmu. Aku akan melakukannya. Aku pikir kamu ikut.
Aku pikir kamu ikut. Kami tidak ingin menembakmu. Aku benar-benar kacau dalam kasus ini. Aku bahkan tidak bisa mengancingkan celanaku. Ayo, kita kerjakan pekerjaan sampingan bareng Jess. Aku akan memasukkanmu ke dalam celanaku. Kamu gak punya FBI. Itu saja yang kamu punya. Kamu baik-baik saja, Joe. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Menurut siaran pers dari Jaksa Macomb County, kutipannya, saat Mills berbaring kelentang, seorang petugas mencoba menangkapnya. Mills dengan cepat duduk dan mencoba menusuk wajah petugas dengan obeng. Dia nyaris saja menusuk petugas itu. Dia berpakaian serba hitam, sepatu biru, pria kulit hitam, bertarung secara curang. Di mana dia? Pertanyaan apa itu sialan? Dia lewat pintu parkiran. Tersangkanya, dia membebaskannya. Yesus Kristus. Ayo kita lempar dia ke sana. Satu kali lagi. Akan kuceritakan tentang Walmart yang menelpon. Mereka menangkapku. Tunggu dulu. Smith! Ini, Tom. Kamu ngerti? Dengarkan pria ini. Berapa lama hukumanku karena melawan penangkapan? Aku tahu. Dia mengucilkan diriku. Aku. Pindah. Baiklah, jadi sekarang kamu bisa pindah. Apakah kamu punya tindik alis atau semacamnya? Iya. Ini dia. Kalau masih ada sisa di dalamnya. Tolong, tarik napas saja. Kamu baik-baik saja. Kamu satu sisi dengan waktu. Kamu punya satu minuman sungguhan untuknya. Berhenti. Ini adalah anak dari ini. Putar lagi. Dengan. Yang itu. Ayo duduk dekat. Ayo duduk. Mas. Kamu orang yang agresif. Kamu baik-baik saja. Kamu bisa. Iya. Iya. Kalau kamu punya pisau, kalau kamu punya obeng, kamu akan jadi agresif. Kita tidak mencuri hari ini, teman-teman. Garrett? Aku tidak mau merusak lantainya. Kurasa tidak. Kamu ambil sesuatu hari ini untuk pemadam kebakaran, tahu? Ini sulit. Pupil matanya juga mengecil. Iya. Iya, pupil matanya mengecil. Kamu pakai kristal atau crack atau apapun. Iya, cuma sekali. Mereka punya plat nomor di minivan itu. Aku bilang ke dia untuk pasang BLO. Mereka lakukan itu. Dan dispatch sudah punya plat nomornya. Dia akan pergi. Dia mungkin kena 1 kali dari saya, minimal. Dan 1 kali lagi dari orang-orangmu. Dia diteser setidaknya 2 kali, minimal. Ada yang bisa mengamankan teser saya? Di mana itu? Di baris 3, entah di mana. Silakan. Tuh kan, kenapa kamu baik-baik saja? Beruntung. Kamu nggak apa-apa bro, tarik napas, lanjutkan. Tidak ada. Yang sebegitu seriusnya. Kamu bisa. Tidak ada yang sebegitu seriusnya. Kamu masih punya hari esok. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Oke, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku tahu kamu tidak melakukannya. Aku tahu. Kami tidak ingin membunuhmu. Kenapa kamu menuduh kami seperti itu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Dia jelas akan menjualku. Ya, dia hampir memukulku dengan itu. Kamu tidak melepaskan obeng itu. Aku menyetrumnya dengan taser. Bagaimanapun juga, cerita tentang rasisme dan polisi. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi, ya. Jadi, aku dan Jake mendapat info dari petugas pencegahan kehilangan bahwa dia dan temannya sedang mencuri. Kami menghampiri mereka di pintu bagian bahan makanan di sini, memberi peringatan untuk berhenti. Mereka langsung lari. Aku bilang, aku akan menembaknya dengan taser. Aku arahkan. Kontaknya bagus. Dia terjatuh. Dia langsung menangkapku. Ya, dia langsung bangkit lagi, mengeluarkan pisau, lalu menebasku sekali. Jadi kami berdua melemparnya. Obeng. Seseorang mengamankannya. Aku tidak tahu siapa. Aku rasa Leaks yang mengambilnya. Unit 107 sudah dikerahkan. Seharusnya begitu. Aku sudah menelpon dia. Aku dan Jake. Aku dan Jake langsung mengarahkan senjata ke dia, mencoba memulai dialog. Kami mulai berbicara. Tapi kamu menyetrumnya dengan taser, lalu menyetrumnya lagi dengan taser. Dia jatuh. Dia langsung bangkit lagi. Jadi itu bahkan tidak menghentikannya.
Hanya sebentar, karena dia kayak lumba-lumba. Tapi begitu saja, dia, maksudku Warren tadi memukulnya, dan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Jadi menurutku, dia sedang mabuk crack atau PCP atau semacamnya. Dia langsung bangkit lagi dengan obeng di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah saya. Jadi kami berdua langsung mengarahkan senjata ke dia. Seberapa dekat itu dengannya? Mungkin dalam jarak 1 meter, itu cukup dekat, saya akan menahannya. Oke, Jadi dia mencoba menusukmu dengan obeng. iya, Apakah Lopez ada di dekatmu? dia ada tepat di sebelah. Ya, dia sedang mengejar orang lain, lalu dia mendengar aku memanggilnya. Memanggil entahlah apalah itu, aku juga nggak tahu. Jadi memang ada tersangka lain seperti itu. Iya, ya, dan Jake awalnya mengejar dia. Lalu aku mengejar orang ini. Dia tidak memukulmu dengan obeng kan? Tidak, oke? Tidak. Jadi setelah dia menyalakan alat strum, itu sebenarnya tidak terlalu efektif mencoba menusukmu. Ya, terima kasih. Kalau lihat. Dia masih di tanah, masih duduk. Aku dan Jake mulai berdialog dengannya dan mencoba membuatnya meletakkan benda itu. Kau tahu, kami bilang itu tidak sepadan, bla bla bla. Dia bicara tentang ingin mati ditembak polisi dan bilang itu tidak sepadan dan semua hal seperti itu. Jadi, Bagaimana kamu akan menangkap dia? lebih banyak petugas tiba. Warren menurut saya mencoba atau benar-benar menembakkan taser lagi ke dia dan dia langsung kabur. Saya langsung memberitahu dan kami berlari ke arah barat. Lalu dia tersandung sepertinya. Apa dia tersandung? Entah apa, saya tidak tahu. Dia jatuh tepat di sini. Aku sebenarnya tidak mau. Oh, kamu sudah? Oke. Dan dia duduk di sana seperti itu dengan pisau, tidak mau melakukan apa-apa. Lalu dia berbaring seperti ini sambil memegangnya. Jadi Deli datang dan aku juga datang pada saat yang sama. Aku mencoba menendang pisau itu dari tangannya. Lalu kami semua langsung menubruknya untuk mencoba. Karena dia masih memegang obeng itu sampai hampir akhir. Itu adalah sebuah obeng. Bukan obeng pipi atau semacamnya. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah bilang. Ya. Aku akan menggerakkan kepalaku ke di mana alat strum itu saat aku terkena. Madi bilang dia yang pegang. Tidak, diam saja. Bocornya sudah selesai. Oh, di situ. Leak, kamu yang bawa obeng kan? Benar. Jadi dia langsung sigap karena dia langsung bergerak cepat dalam hal-hal seperti ini. Ya. Aku sudah menurunkan daya tasermu. Ini benar-benar ada orang di sini. Iya. Apakah hari ini ada simbangan untuk Anda, Pak? Aku tahu apa yang sedang kamu lakukan. Mereka akan berada di sana. Atau sana. Baris 3. Hey, Leek. Aku tidak tahu apakah kamu sudah melihat atau punya kesempatan, tapi seharusnya ada kutu daun di baris 3 tempat kita membuat tambahan. Dia menanyakan tentang dia, jadi Frank. Akan kucoba. Maaf soal itu. Kamu tidak apa-apa. Joshua Mills didakwa dengan 1 tuduhan penyerangan dengan maksud untuk menyebabkan cedera tubuh yang serius. 2 tuduhan penyerangan, perlawanan atau menghalangi petugas polisi, ditambah 1 tuduhan pencurian di toko tingkat 2. Ya. Selama kamu berhati-hati saja. Ada obeng tepat di depan telingaku. Ya, Pak. Hei, Maksudku, kamu tahu ceritaku, bro. begitulah cara kita melakukannya. Tapi kamu sudah pernah ditangkap. Tidak masalah. Mungkin cuma bikin hatiku sedikit tersentuh. Ini dia. Akan kukirimkan padamu. Bisa? Aku harus membuatnya berdiri di sini. Tolong. Dia sudah ada di atas sana. Ayo, bangun, turun. Lihatnya kamera. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan memeriksa kalian semua. Kamu sedang main ponsel. Ya, kalian semua baik-baik saja. Aku akan mendengarkan kalian. Seorang hakim menetapkan jaminan Joshua Mills sebesar $500.000. Ternyata insiden di Walmart bukan satu-satunya kejahatan yang diduga dia lakukan hari itu.
Menurut jaksa Macomb County, Joshua diduga melakukan penyerangan terhadap istrinya di East Point, Michigan. Jadi selain tuduhan yang dia hadapi atas serangan di tempat parkir Walmart, dia juga didakwa dengan penyerangan dengan maksud untuk menyebabkan luka berat serta kekerasan dalam rumah tangga untuk kasus tersebut. Joshua Mills pada akhirnya menyatakan no contest atas semua tuduhannya, baik untuk kasus di Sterling Heights maupun kasus di East Point. Pada tanggal 16 April 2026, Hakim Pengadilan Sirkuit Kabupaten McCallum, Richard Carretti, menjatuhkan hukuman penjara hingga 20 tahun kepadanya untuk kedua kasus tersebut. Hukuman tersebut dilaporkan akan dijalani secara bersamaan. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Michigan menunjukkan Joshua Mills sedang menjalani hukumannya di sebuah penjara di Jackson, Michigan. Tanggal pembebasan paling awal baginya adalah tahun 2031. Jika dia menjalani hukuman maksimalnya, dia tidak akan dibebaskan dari penjara sampai tahun 2045 ketika usianya 52 tahun. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.